Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realisasikanlah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap lini kehidupan. Hablum minan nas adalah bentuk implementasi dari hablum minallah. Ad-dunya mazra'atil akhirah. Karena kehidupan dunia adalah cerminan dari kehidupan akhirat kelak. Di dalam surat Maryam ayat 83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam taro anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa kami telah mengutus setan-setan kepada orang-orang yang tertutup mata hatinya untuk benar-benar menggoda mereka berbuat maksiat. Nah, karena itulah setan tentu akan selalu menggoda manusia sesuka dia kalau kita tidak pandai waspada dalam hidup ini. Karena memang setan ketika menggoda itu adalah legal dan sudah meminta izin dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada SIM-nya namanya surat izin menggoda yang bunyinya qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi kekuasaanmu ya Allah, aku akan menyesatkan manusia semuanya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku tangguh waktu sampai mereka dibangkitkan. Qala fa innaka minal munzarin, kata Allah, engkau aku beri tangguh. Nah, setelah setan mendapatkan dua pengkabulan tadi, umur panjang dan menggoda manusia, dia sadar betul ketika manusia jatuh dalam lubang kemaksiatan dan lalu mereka bertaubat, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar betul setan ini. Maka sejak itulah setan merubah strateginya. Ini yang mesti kita harus waspadai. Jadi bukan hanya sekedar menggoda manusia berbuat jahat saja, tetapi mereka mempola bagaimana manusia itu jangan sampai pernah merasa berdosa. Nah, makanya ketika ada orang yang merasa hidupnya tidak pernah merasa salah, tidak pernah merasa berdosa, itu sudah menjadi setan sebetulnya. Itulah yang disebut dengan syayatinul insi wal jinni, setan-setan manusia dan setan-setan jin. Kalau setannya berbentuk jin ya mungkin hanya berbisik dan menggoda hati kita untuk bersyahwat, maksiat dan lain sebagainya. Nah, kalau setannya berbentuk manusia, ini godaannya akan lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan setan yang berbentuk jin. Bayangkan kalau sudah roknya pendek, mukanya mulus, cantik jelita, ya mana tahan. Setan berbentuk manusia mengajak orang berjudi. Main judi, aduh lagi bokeh nih. Kalau saya modalin, tahu dah. Nah, jadi memang lebih efektif dan lebih efisien godaannya. Padahal, bagaimanapun juga tipu daya setan itu lemah sebetulnya. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Tipu daya setan itu sangat lemah sekali. Sebabnya kita tergoda itu bukan karena kuatnya godaan, akan tetapi karena lemahnya hati kita. Ketika engkau kalah berperang dengan orang lain, itu bukan karena kuatnya musuhmu, tapi karena lemahnya dirimu sendiri. Begitulah kita berjuang dalam hidup ini, jadi jangan dianggap mulus-mulus saja. Godaan, cobaan tentu akan sangat banyak sekali. Nah, lalu apakah perlu godaan itu? Ya sangat perlu sekali. Sebab tanpa ada godaan, kita tentunya tidak akan pernah teruji. Seseorang itu tidak dikatakan pahlawan kalau dia tidak pernah berperang, berjuang melawan musuh. Saya seorang pahlawan, Pak. Siapa dulu musuhnya? Nggak ada sih. Ya bukan pahlawan namanya. Saya pemenang juara, Pak. Bertanding sama siapa? Sendirian. Ye, ngaco namanya itu. Nah, jadi begitu juga dalam hidup ini. Ketika ada orang yang mencemooh, menjelek-jelekan, mengkritik kita, itu artinya mungkin ingin mendorong kita untuk lebih introspeksi lagi. Sebab tidak mungkin kita menjamin suatu kebenaran kalau kita tidak pernah selalu melakukan introspeksi diri. Karena pasti dalam kehidupan manusia itu selalu saja ada kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan. Dan manusia tentunya tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. Bahkan Nabi Muhammad SAW saja, beliau adalah makhluk yang sempurna. Dosa yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni, maksum. Namun itu adalah sebatas nisbatan. Nisbatan artinya jika dibandingkan dengan kita manusia biasanya.
Basyarun la kal basyar. Beliau manusia memang, tapi tidak seperti manusia biasanya. Nah, tentunya pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, artinya sebegitu Nabi sempurna pun beliau masih diuji. Kalau tidak ada Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada orang-orang Quraisy yang menentang Nabi, kita tidak akan pernah tahu hebatnya Kangjeng Nabi. Kalau orang Mekah nurut semua, masuk Islam semua, tentu jika tidak ada tantangan dan ujian, Nabi tidak kelihatan hebatnya. Nah, jadi ketika datang tantangan dan ujian kepada kita, itu artinya barangkali Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki kita supaya kita kelihatan hebat sebagai manusia yang teruji. Karena pada hakikatnya tidak ada manusia yang sempurna. Dan manusia memang tidak boleh sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan saja. Dan tidak mungkin ada manusia yang sempurna. Maka itu jangan pernah mencari kesempurnaan. Karena itu sesuatu hal yang mustahil terjadi. Lalu jangan pernah juga merasa berkecil hati dari setiap kondisi ataupun keadaan apapun. Karena kita sering terjatuh dalam lumpur dosa. Karena kesalahan kita itu bukan disebabkan kita jatuh dalam lubang dosa berkali-kali, bukan. Tapi yang menjadi salah itu ketika terjatuh, kenapa engkau tidak mau bangkit untuk bertobat? Bahkan Nabi bersabda, ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepadanya 100 kali dalam sehari. Lalu kita sebagai umatnya sudah berapa kali dalam sehari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharhir. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.